Manchester United akan menjamu Aston Villa di Old Trafford minggu ini, saat mereka berupaya mengamankan kemenangan di kandang sendiri di Liga Primer. Setan Merah menderita kekalahan mengecewakan di final Liga Eropa UEFA baru-baru ini, yang telah menguras kepercayaan diri mereka menjelang pertandingan ini. Ruben Amorim akan kembali memasang formasi 3-4-2-1 dan diperkirakan akan membuat beberapa perubahan pada tim utamanya untuk pertandingan ini. Manuel Ugarte, Alejandro Garnacho, dan Victor Lindelof semuanya bisa bermain sejak awal pertandingan ini. Andre Onana akan bermain sebagai penjaga gawang Setan Merah setelah kebobolan 1 gol dalam penampilan terakhirnya. Amorim bisa memilih 3 bek Aiden Heaven, Victor Lindelof, dan Nosair Mazraoui untuk pertandingan ini. Ketiganya harus tampil maksimal jika Manchester United ingin meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Manuel Ugarte dan Casemiro akan menjadi jangkar lini tengah bagi Man United saat mereka mencoba menyulitkan lawan di tengah lapangan. Amad Diallo akan mencoba menarik perhatian di sayap kanan, sementara Patrick Dorgu berusaha membuktikan kemampuannya sebagai pemain sayap kiri. Baik Bruno Fernandes maupun Alejandro Garnacho akan beroperasi sebagai gelandang serang saat mereka mencoba menimbulkan masalah bagi para bek Villa. Rasmus Højlund akan memimpin serangan bagi Setan Merah di sepertiga akhir. Bisa jadi ini adalah laga terakhir Højlund berseragam MU. Joshua Zirkzee harus puas dengan posisi di bangku cadangan sejak ia sembuh dari cedera. Aston Villa perlu mendapatkan bantuan MU jika mereka ingin bertahan di Liga Champions UEFA untuk musim berikutnya. Para pemain Setan Merah saat ini menjadi bahan tertawaan yang nyata. Man United telah mencapai titik nadir baru, dan orang bertanya-tanya apakah posisi terbawah masih bisa turun lagi. Ini pasti menjadi pengalaman yang tidak nyata bagi Marcus Rashford saat ia melihat rekan-rekannya di MU dipermalukan rekan-rekannya di Villa. Meski begitu, Villans tidak bisa berpuas diri di sini. Ya, United benar-benar buruk dari awal hingga akhir, tetapi Unai Emery masih perlu membuat anak buahnya mengerahkan upaya terbaik 100% mereka menghadapi tim terburuk dalam sejarah Manchester United. Incaran MU Emiliano Martinez pasti berada di gawang, bisa jadi merupakan laga terakhirnya bareng Villa. 4 bek bisa Mati Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, dan Lucas Digne. Di tengah ada Boubacar Kamara dan Amadou Onana. Trio Morgan Rogers, Marco Asensio, dan John McGinn di belakang striker Ollie Watkins. Manchester United menempatkan seluruh pemainnya dalam posisi siap dijual jika ada peminat serius. Hal ini dilakukan di tengah situasi finansial MU yang sulit setelah gagal berlaga di Eropa musim depan. Gayung bersambut dengan minat dari Serie A, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund jadi favorit dijual, menurut laporan. Dalam beberapa minggu terakhir, telah banyak dilaporkan bahwa United akan berusaha menjual Højlund musim panas ini. Juventus, Inter dan Atalanta jadi peminat serius. Sekarang, sebuah laporan menunjukkan bahkan Zirkzee bisa pergi sebagai bagian dari perombakan lini serang. Klub-klub di Italia konon masih mengagumi keterampilan mantan pemain Bologna itu. Baru-baru ini, Inter Milan tertarik untuk merekrut pemain itu dan bahkan sedang mempersiapkan tawaran peminjaman. Juventus juga mengagumi Zirkzee, sementara Fiorentina juga bisa saja merekrutnya jika mereka kehilangan pencetak gol terbanyak mereka, Moise Kean. United dipahami sebagai salah satu klub yang memantau Kean. Lebih lanjut diklaim bahwa Zirkzee bisa hengkang dengan harga kurang dari 40 juta euro setelah hanya menghabiskan 1 musim di Old Trafford. United membayar 42,5 juta euro untuk merekrut pemain internasional Belanda itu dari Bologna.
klub-klub Serie A diyakini lebih tertarik pada kesepakatan pinjaman. Kepindahan sementara itu juga akan memungkinkan Zirkzee untuk mengasah penyelesaian akhirnya dan menjaga mimpinya untuk sukses di United tetap hidup. Bayern Munich dikabarkan mempertimbangkan untuk menggoda kapten Manchester United, Bruno Fernandes alternatif Florian Wirtz. Klub Bavaria itu telah lama difavoritkan untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen, dengan klub siap membayar dana yang signifikan untuk mendapatkan pemain terbaik dari rival Bundesliga mereka. Namun, muncul laporan pada hari Jumat bahwa Liverpool adalah tujuan pilihan pemain berusia 22 tahun itu, dan itu dapat memaksa bos Bayern Vincent Kompany untuk mencari alternatif. The Independent mengklaim bahwa Bayern mungkin ingin memanfaatkan kondisi keuangan Manchester United yang buruk dan merekrut kapten mereka Fernandes. Fernandes telah menikmati musim yang kuat meskipun United sebagai tim mengalami kemunduran. Mencetak 19 gol dan memberikan 17 assist lebih lanjut di semua kompetisi musim ini. Jika ia bergabung dengan Bayern, maka akan ada perebutan posisi nomor 10 di belakang Kane, mengingat Jamal Musiala lebih suka beroperasi di belakang penyerang tim. Namun, Musiala jauh lebih nyaman di area sayap daripada Fernandes, dan ia dapat dipindahkan ke kiri untuk mengakomodasi pemain berusia 30 tahun itu, dengan Michael Olise memulai di kanan. Lalu bagaimana United akan menggantikan Fernandes? United telah dikaitkan erat dengan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers, dan ia kemungkinan akan masuk ke tim sebagai salah satu dari dua gelandang serang Ruben Amorim. Amad Diallo juga menunjukkan janji dalam peran yang lebih maju. Jadi mungkin dia bisa dipercaya untuk membantu mengurangi kehilangan Fernandes, dan promosinya akan memungkinkan Amorim untuk mengalihkan dana ke area lain di lapangan. Chelsea dan Manchester United siap gagal merekrut Victor Osimhen, karena sang striker telah sepakat pindah ke Al Hilal, menurut laporan di Arab Saudi. Tak cuma Osimhen, MU juga gagal memikat Jonathan Tah, dengan sang bek memilih Bayern Munich sebagai klub barunya. Sementara itu, ada keyakinan bahwa Manchester United akan menjual Alejandro Garnacho musim panas ini, menurut Fabrizio Romano. Salah satu keputusan terbesar yang dibuat Amorim adalah memainkan Mason Mount alih-alih Garnacho, yang telah memainkan peran penting dalam membantu The Reds mencapai final, dengan sejumlah momen menentukan di babak awal turnamen. Membuat Garnacho patah hati, frustasi dan mengkritik Amorim di publik. Merasa terhina karena mantan manajer Sporting itu hanya memasukkan Garnacho dengan 19 menit tersisa untuk bermain. Namun, efek yang dihasilkan pemain internasional Argentina itu langsung terasa, setidaknya dibandingkan dengan penampilan Mount selama 71 menit sebelumnya. Garnacho dan perwakilannya akan mengadakan pembicaraan serius dengan pejabat Old Trafford dalam beberapa hari ke depan mengenai masa depannya, tetapi Romano mengisyaratkan bahwa keputusan mungkin sudah dibuat. Pakar transfer Italia itu menyatakan Garnacho tidak senang dengan situasi saat ini. Berdasarkan apa yang dia katakan setelah final, itu sangat jelas. Juga, kutipan dari Ruben Amorim setelah final itu sangat kuat. Pada bulan Januari ada kemungkinan dengan Chelsea dan Napoli yang tertarik pada pemain itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Musim panas ini bisa berbeda. Musim panas ini Alejandro Garnacho dapat meninggalkan Manchester United dengan proposal yang bagus untuk pemain dan klub itu.